Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Ikuti. Sirasan kungan ronglah, betepuk bukannya sebelah. Sanggolan gipacak kucak, pintaan oi semeleiga. Bapa ngena ayam beruga, endo ngena cincin permata. Mine ngebekendak semele. Hari ini kita masih tentunya akan menghubungkan diri bersama Perumpat Jakarta untuk tentunya menghadirkan acara kita, yaitu Suara Budaya Nusantara yang merupakan persembahan dari RRI Palembang dan RRI Jakarta dengan tema dengan semangat perjuangan lestarikan budaya bangsa. Dan pastinya dulur sudah hadir di studio Perumpat RRI Palembang narasumber yang akan tentunya ngajak kita ngobrol sama-sama. Jadi dulur kaget boleh bertanya melalui nomor telepon di 07113516656 atau mungkin melalui Perumpat Jakarta kayaknya ya. Kita masih berusaha untuk terus kontak dengan kawan-kawan kita yang ada di Perumpat Jakarta. Pesan kungan endong udahlah, urusi rasan kungan ronglah, betepuk bukannya sebelah. Sanggolan gipacak kucakan, pintaan oi semeleiga. Bapang ngena ayam beruga, endo ngena cincin permata. Mine ngebekendak semele. Na dudul na wajib ai 100 muko. Ade sana lebu puho, pintaan oi secara bahi, dipakai di zaman bah ini. Bebelau berhutang bergawi, pengantin kekurus bayari. Bebelau berhutang bergawi, pengantin kekurus bayari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Perumpat di seluruh Nusantara. Ketemu lagi barengan Aye Pomariana di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu Selasa 20 Agustus 2024 bersama RRI Palembang. Apa yang bakal Aye obrolin ya di tema kali ini di Suara Budaya Nusantara, Abang Pendengar Perumpat di seluruh Nusantara, tentunya kaitannya dengan semangat perjuangan lestarikan budaya bangsa. Karena ini kan masih di bulan kemerdekaan ya, di bulan Agustus, baru banget kemarin 17-an. Pengen tahu juga sih semeriah apa sih momen 17 Agustus di kota, di daerahnya pendengar Perumpat. Silakan boleh berbagi ceritanya di mari ya di Suara Budaya Nusantara. Ya bentar lagi Aye mau sapa di RRI Palembang. Aye bakal ditemenin sama Kakak Lydia Wulansari. Dan yang pasti line interaktif untuk Jakarta bisa bergabung di 0812 1124928, untuk WhatsApp teleponnya di 021 350 4510. Coba Aye mau nyapa dulu nih di RRI Palembang. Ada Kak Lydia Wulansari. Tadi
udah terlihat sih wajahnya ya Iya. di Zoom nih. Tapi coba Ayah sapa kembali nih ya. Oke. Halo. Halo, assalamualaikum Jakarta. Halo. Halo Mpok Mariana. Halo. Halo Mpok. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih? Terdengar nggak suara kita? Sepertinya masih di mute ya untuk Zoom-nya RRI Perempat Palembang nih. Oke, oke, oke. Masih Baik. mute ya. Baik, baik. Nanti kita coba dulu ya. Iya. Silakan bisa diaktifkan mode speakernya karena masih mute nih untuk RRI Perempat Palembang ya. Ya, di 0213504510, di 0213504510 ya, layanan interaktif Jakarta. Silakan Abang Po yang mau ikut gabung ngobrol-ngobrol bersama RRI Perempat Palembang ya. Tapi coba Ayah sapa lagi ya. Halo. Iya, belum tersambung ya. Coba nanti kita hubung lagi kakak yang ada di RRI Perempat Palembang. Tapi yang pasti sambil nunggu nih di line telepon, line interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung nih Abang Po nih. Ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Endeng Mariana. Betul, dengan Abang siapakah ini? Abang Tahir Maluku Utara nih. Bang Tahir di Maluku Utara. Ya, Apa kabar Bang, sehat? sehat alhamdulillah. Cuaca Maluku Utara lagi hujan nih. Po. Wah, mantap, hujan. Di sini Alhamdulillah ya. kita belum dikasih hujan Bang, Jakarta. Masih panas dari kemarin nih. Iya, ini ya. Lagi hujan lah dari siang tadi ya. Dari jam berapa? Jam 1 Maluku Utara sini. Indonesia. Iya. Bang Tahir, Iya. Gimana? temanya nanti kita bakal ngobrol sama RRI Perempat Palembang nih, membahas mengenai semangat perjuangan lestarikan budaya bangsa. Kan ini masih di bulan kemerdekaan nih Bang, Agustus ya. Pengen tahu Iya. juga gitu. Momen 17 Agustus di tempat tinggalnya Bang Tahir kemarin gimana keseruannya Bang? Ada perlombaan apa Bang? Atau penampilan apa? Iya, perlombaan main bola tingkat kanak-kanak aja di sini. Sama acara malam gitu yo. Acara malam itu. Acara malam biasanya apa tuh? Menampilkan apa? Lomba kasidaan sejak lomba kasidaan aja. Lomba kasidah. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Bang Tahir, nanti bisa bergabung kembali ya. Mau ngobrol-ngobrol sama narasumber ya. Dari Iya. ini mau gabung sama dari mana perempat mana? Perempat Palembang. Oh Palembang. Oh, Iya. Ayo mau nyapa dulu yang ada di Palembang nih ya Bang Tahir ya. Iya. Terima kasih Bang Tahir. Sama Pak Mariana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ayo mau ke Palembang nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sayang. Apa kabar? Pak Mariana. Kabar baik. Saya dari tadi suara saya kok nggak keluar gitu ya. Gimana nih Sekarang tampilannya? sudah nih. Oke, udah keluar ya. Kakak apa kabar, sehat Kak? Alhamdulillah Kak Lydia. Kalau saya di sini terkenalnya dengan nama Cek Gaya ya. Cek Gaya, aye lupa deh. Udah lama soalnya kagak bawain suara budaya Nusantara ya kan. Aye lupa sama Cek Gaya nih. Iya. Sehat juga ya sayang ya. Sehat Cek, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana iya. Cek Palembang? Tadi Maluku katanya hujan tuh Cek. Palembang gimana nih cuacanya Cek? Kalau Palembang di sini disebutnya panas bedengkang ya. Saking panasnya begitu. Tapi alhamdulillah gitu ya. Iya. Panas bedengkang ya di sana panas ya. bedengkang. gitu. Panas banget ya. Panas Cek banget. ya. Betul. Iya. Cek Gaya. Undanglah pendengar Perempat di seluruh Nusantara nih yang ingin bergabung ke RRI Perempat Palembang, line interaktifnya Cek, silakan. Ya, jadi untuk Anda pendengar Perempat RRI seluruh Nusantara silakan saja untuk bisa bergabung di line telepon 0711 351656 kalau mau tanya-tanya atau juga kita mau tanya kita juga mau tanya dengan pendengar kita ya terkait dengan tema yaitu dengan semangat perjuangan lestarikan budaya bangsa ya. Gimana Pok? Kita terima dulu ya. Boleh, Kayaknya silakan sudah ada Cek. nih. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Pendengar di Nusantara nih yang bergabung ke RRI Perempat Palembang lagi interaktifnya silakan.
Halo. Halo. Iya, dengan siapa nih? Halo, dengan siapa nih? Halo, dengan siapa nih? Perempat Palembang? Dengan Ade Indra dari Jambi, biasa Cek Gaya. Oh, Ade Indra di Jambi. Apa kabar nih Ade Indra? Alhamdulillah, gimana dengan ini kabarnya Bu Mariani, masih ingat nggak sama saya ini? Masih dong Bang. Apa kabar Bang? Iya, Sehat Bang? katanya udah hampir 1 tahun nggak muncul-muncul di apa nih? Ngilang kemana gitu ya 1 tahun ya? Hilang kemana ya kan gitu. Tahu-tahu Bu Mariana saya dengar, masuklah gitu. Iya deh Bang Indra, salam berjumpa kembali ya Bang ya. Nah, itu paling yang ada terus yang lama ya paling Bang Dermawan, ya. Iya. Jojo, Ponopa ya kan paling itu tiaranya juga jarang muncul itu. Iya. Bang Indra, nih kita lagi ngomongin soal semangat kemerdekaan ya Cek ya, karena Ya. kan baru kemarin ya Cek ya. Betul banget, 17 Agustusan ya. Oh iya, kalau masalah semangat kemerdekaan ini pertandingan tradisional yang banyak sekali, beda dari daerah-daerah lain seperti di sini banyak sekali gitu. Nah, yang dilaksanakan itu ada di sini gendong suami gitu. Waduh, ada Ada lomba acara gendong gendong suami. suami, kemudian ada disuruh main bola di lumpur gitu. Banyak sekali lah pokoknya hal-hal yang membuat semaraknya HUT RI yang ke-79 ya. Seru semua berarti ya? Ya, terus ya. Sampai sekarang masih ada. Itu nanti berakhir sampai 31 Agustus. Oh, sampai dengan 31 Agustus. Ah, iya. Kalau kita di Palembang, nanti kalau temanya itu sama narasumbernya apa itu Cek Gaya? tema kita hari ini adalah tentang semangat yang luar biasa ya, perjuangan kita terkait dengan semangat perjuangan lestarikan budaya bangsa nih. Oke. Nantilah saya Terkait dengan dulu 17 juga paparan ini. dari beliau dulu saya dengar. Kalau ada waktu saya masuk lagi gitu. Itu saja ya. Iya. Oke, Buat Bu siap. Mariani di Jakarta ya. Iya, terima Baik, kasih Bang terima Indra. kasih Bang Indra ya. Siang buat Cek Gaya, selamat siang juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. wabarakatuh. Itu dari Palembang nih, ternyata Iya. orang Jambi yang masuk gitu ya. Iya. Cek di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali Cek. Silakan. Iya, halo, assalamualaikum, suara budaya Nusantara. Halo, Salam, apa kabar Po Mariana? kabar baik. Dengan Bapak siapa ini Pak, di mana? Dari Pekanbaru. Pekanbaru. Pak Andi. Anggi. Oh Pak Anggi, Pak Anggi. Oke. Udah lama kita ketemu ya Po. Iya nih Pak Anggi. Pak Anggi ada Berapa Cek lama Gaya. ente nggak siaran nih? Hah? Udah berapa lama ente nggak siaran? Udah berapa lama ya? Udah lama juga deh pokoknya. Iya. Dulu aja sempat terakhir ngobrol sama itu waktu Ane pikir tuh Tiara yang siaran. Tiara turun di apa? Ane yang turun, lalu lu yang apa? Ente yang naik. Iya. Tempat gitu. Iya. Pak Anggi, ada Cek Gaya dari RRI Perempat Palembang, silakan disapa Halo, juga Cek nih. Gaya, apa kabar? Orang Tegaluh itu ya. Palembang pasalnya mirip Jambi sama Palembang Lampung sama itu ya. Ya agak-agak mirip, betul. Apa kabar Pak Anggi? Pekanbaru yang sehat? baik, yang Palembang itu ingat cuma empek Palembang. Gitu ya. Terus terang bicara soal kebiasaan tradisi merayakan hari 17 Agustus sampai sekarang nih Po, ini udah prihatin banget. Ngapa emangnya? Coba lihat di kampung-kampung, di kota-kota, ada nggak itu lomba lagu-lagu perjuangan anak-anak? Ada nggak lomba-lomba tradisi-tradisi zaman dulu? Nggak ada. Jadi rasa kemerdekaan itu udah hilang. Belajar kemajuan zaman. Harusnya orang-orang yang punya kepentingan, orang yang punya perhatian ke hari merdeka ini dengan darah loh yang direbut. Dia memikirkan itu, kembalikan kembalikan semangat perjuangan itu dengan contoh. Sekarang tanya anak SD, apa enggak lagu-lagu Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, lagu syukur? Nggak ada. Yang ada lagu di acara kemerdekaan itu lagu dangdut.
Nah, itu yang sangat disayangkan sekarang. Harusnya dikembalikan dong. Khusus tuh Agustus, ayo kita kembali ke nuansa, ke paling tidak sebulan inilah. Kembalikan ke nuansa kemerdekaan zaman-zaman dahulu. Itu yang penting. Ya. Mungkin ini bisa dicatat nanti disampaikan ke para narasumber dan Ya. itu digalakkan kembali. Iya. Oke, makasih info Iya, Mariana. makasih Jaga ya. Pak Oke, Anggi. terima kasih, Pak Anggi ya. Iya. Iya, mungkin itu bisa jadi pertanyaan untuk narasumber, nanti bisa dijawab ya, Cek ya. Iya, oke. Komentarnya seperti apa? Di sana Siap. Cek ada yang bergabung kembali, Cek? Ada lagi kita sapa. Silakan, Halo, Cek. Assalamualaikum. Halo, Assalamualkum. Waalaikumsalam, dengan siapa Waalaikumsalam nih? warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa nih? Halo, Teh Dinda. saya. Dinda. Iya, dengan Dinda ya. Iya, betul sekali. Apa kabar nih Teh Dinda? Kabar alhamdulillah baik. Kita jumpa cuma kalau di berjaringan ya, saya ya. Iya, Bogor ini kan kota hujan. Hujan nggak nih kira-kira hari ini? Lagi panas-panasnya, Cek Gaya. Sama Aduh, saya bilang sama panasnya Po luar biasa. Mariana tadi di Palembang sedang panas bedengkang gitu ya. Panas Panas berdengkang. berdengkang, Iya, heeh. betul. Sama kita. Jangan mana sama siang mana. Iya, siang Teteh. Kumaha damang Teh? Damang, alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Cuma panas berdekang. Iya. Bukan main, dari kemarin panasnya ampun deh. Ini suasana panas, suasana masih bulan kemerdekaan kali ya, karena jadi biar semangatnya membara gitu kali ya, Gaya ya, nama ya. Iya. Halo, Iya, Teh. ya, Gaya. Ya, Masih ada kah? aku ada di sini. Ada Teteh. Iya, iya deh kalau begitu. Cukup dulu menyapanya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya. Oke. Oke, siap. Nanti Iya. tanya-tanya sama narasumber ya. Iya, mudah-mudahan bisa join nanti di pas ada narasumber. Oke. Cek Gaya, Nana, Iya, makasih Teh Dinda, banyak. turun Selamat nuhun. siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teh Dinda di Bogor nih ya, Pok Mariana ya. Kalau di Jakarta sendiri nih peringatan kemerdekaan Republik Indonesia itu dirayakan dengan cara seperti apa nih? Ih, di Jakarta macam-macam bentuknya, Cek. Apa Ada yang nih? iya kalau lomba hampir sama lah ya, Ya. seperti lomba-lomba mungkin di kota lain. Cuma di beberapa wilayah di Jakarta, kalau kita di Betawi di Jakarta gitu ada yang namanya lomba panjat pinang, Cek. Oke. Jadi pohon pinang dipanjat. Nah, di wilayah timur Jakarta itu ada yang namanya Kalimalang ya. Nah, di Kalimalang. Kalimalang itu masih tuh ada lomba. Jadi tapi si pohon pinangnya itu direbahkan ke kali, Cek. Jadi si peserta yang mau ngambil hadiah harus melewati kali tersebut gitu. Oh, kalau nggak bisa nyemplung ya? Nyemplung ke bawah. Gitu, Cek. Iya, Di iya, sini iya. beragam macam lah, Cek ya. Aha. Seperti di kota lainnya, di daerah lainnya di Indonesia. Baik, Cek, apakah di sana sudah ada yang bergabung Kayaknya kembali, sudah ada Cek? yang ingin bergabung kembali. Ya, Halo, silakan, Cek Gaya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat siang, salam budaya. Iya, salam Selamat budaya. siang. Selamat siang, dengan siapa ini? Halo, Halo, dengan siapa Halo. nih? dengan nama Ci di Siapa? Lampung. Bang Leman, Cek. Oh, Bang Leman di Lampung. Iya. Iya, Ini gimana? Ci Lydia bukan? Gitu ya. Suka-suka lah panggilnya, mau panggil Cek Gaya boleh, mau panggil Mbak Lydia boleh gitu ya. Oh gitu. Ya, setahu saya si ini Lydia ini namanya Ayu Lydia. Gitu. Oh, ayo Lydia. Iya. Ini satu Palembang Pak ada ini Ci Nadia. Oh iya, Mbak Ya, Bang Nadia. Abah, Aha. Abang siapa namanya itu? Bang Haris. Bang Hendy. Bang Endi, iya. Ini perempat ya, Ci ya. Heeh. Iya, oh ya Ci, di sini juga cuacanya panas kenceng sini, panas pol. sekali. Oh, panas pol. Kalau di sana di Lampung disebutnya panas pol. Iya, gitu panas ya. banget gitu loh. Aha. Iya, Palembang sama Ci cuacanya. Ya di sini panas bedengkang kalau kita nyebutnya Oh, ya. sama dong kalau gitu mendekang juga. Iya. Minta ampun. Iya. Udah lama nggak hujan-hujan gitu. Enggak lama enggak
janjian ya. Oh iya, saya lupa tadi menyapa Mpok Nana yang di Jakarta. Ada Bang Leman ya. Iya. Sehat kok. Sehat alhamdulillah Bang. Alhamdulillah bisa jumpa lagi di tempat Jakarta dan tempat Palembang kok. Iya. Ya gitu aja si Jaya dan Po. Tadi saya menyimak nanti dengan ininya gitu. Terima kasih Bang Leman. Oke, makasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Leman ya dari Lampung ya. Iya. Jakarta ada yang bergabung kembali, Cek. Jakarta ada yang ingin bergabung silakan. Halo. Selamat siang. Iya. Halo. Halo Bu Mariana. Selamat siang. Halo Bang Wardi. Siang Po. Bang Wardi di Pontianak ya. Iya. Iya, ada Cek Gaya di RRI Pro 4 Palembang, Bang. Iya. Selamat siang Cek Gaya. Assalamualaikum. Selamat siang. Salam kenal dari Bang Wardi Pontianak. Oke Bang Wardi ya, salam kenal ya. Kenal. Gimana Bang? Sama Pak, panas juga. Panas juga ya, sama ya. Iya. Iya. Bang, ini nanti kita bakal ngobrol sama narasumber. Kaitannya masih dengan semangat kemerdekaan nih ya, karena ini masih di bulan di bulan Agustusan gitu kan. Gimana Bang kemarin beragam macam perlombaan, ada perlombaan tradisional kah Bang yang dibuat gitu sama masyarakat di Pontianak? Oh, Pontianak kemarin tradisional cuma lomba macam-macam sih Po. Ada kasih tumpeng juga. Manjat Pinangnya nanti tanggal 30 penutupannya. Oh, ada Panjat Pinang juga ya? Ada juga. Iya. Terus ada penampilan ini enggak? Misalkan ada pentas seni gitu, ditampilkan tarian-tarian tradisional gitu. Kemarin ada Po, tradisional juga ada. Ya macam-macam sih. Macam-macam ya. Iya dah kalau gitu. Nanti Ayah mau sama Cek Gaya ngobrol sama narasumber. Kalau mau tanya-tanya sama narasumber nanti bisa gabung lagi ya Bang Wardi ya. Iya, insya Allah ada waktu Po. Iya, siap kalau gitu. Iya. Oke, Terima kasih Bang Wardi. Bang Wardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana Po? Satu penelpon lagi, Cek, sebelum kita ke lagu dulu, Cek. Oke, boleh satu telepon lagi ya. Dari sana apakah ada? Ini udah ada kayaknya. Silakan. Halo. Iya, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Iya. Mana Po? Satu telepon lagi, Cek, sebelum kita ke lagu. Cek. Halo. Oke, kayaknya terputus nih. Terputus ya, Cek Iya. ya. Baik kalau gitu. Dari Jakarta satu penelpon lagi ya, Cek ya. Silakan. Halo, selamat siang. Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan Bung Rio di Kupang NTT. Bung Rio. Iya ya. Di NTT di Kupang. Ya, Kupang. Apa kabar Bung? Sehat Bung? Ya, sehat-sehat. Iya, Bung Rio, saat ini Ayah Pomariana dari RRI Pro 4 Jakarta ditemenin sama Cek Gaya dari RRI Pro 4 Palembang. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang juga. Dengan siapa tadi? Bung Rio ya. Iya. Ini dari Jakarta, Pro 4 Jakarta siapa ya? Mariana, Pok Mariana. Mariana ya. Iya. Nah, ini pendatang baru cuman dengar terus di Pro 4 budaya. Iya, Bung Rio. Selamat bergabung ya, Bung. Ya. Iya, Bung Rio, gimana hari kemerdekaan kemarin, momen 17 Agustus, ada keseruan apa di kotanya nih? Di sini nih sepi-sepi aja ini. Hah? Sepi-sepi aja? Iya. Kenapa? Nggak tahu ya. Dari RT juga nggak ini. Iya. Mungkin ini kali Bung Rio bangunnya kesiangan kali ya. Lombanya pagi-pagi kali. Pas udah bangun tuh udah nggak ada orang, sepi gitu. Sepi-sepi aja di sana, nggak ada acara apa-apa. Iya. Sepi. Oh. Nggak ada koordinasi ya dengan masyarakat setempat. Oh. Iya. Iya. Baik kalau biasanya gitu. Tahun lalu rame ya. Tapi tahun ini sepi.
Iya, tahun ini saja yang sepi. Iya. Baik kalau Iya. gitu. Nanti silakan bisa Temanya menyimak. apa? Oh, bagaimana Bung? Temanya apa? Nah, temanya nanti bakal dibahas sebentar lagi bersama narasumber. Nanti bisa disimak ya Bung ya. Kalau mau tanya-tanya iya. juga boleh ya. Oh iya, terima Iya. kasih. Terima kasih Bung Rio. Selamat siang. Iya. Iya. Baik, terima Cek, kasih, sebelum Bung kita bergabung bersama narasumber, Ya. Aye mau puterin satu lagu dulu di mari ya Cek. Boleh, silakan. Baik kalau gitu, Abang Po mau dengar perompat di seluruh Nusantara. Nanti Aye Pomariana sama Cek Gaya balik lagi. Ya pasti kita berdua masih mengundang nih Abang Po yang mau bergabung, bisa ke perompat Jakarta, bisa ke perompat Palembang. Tentunya setelah satu lagu berikut ini. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
Masih di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini bersama RRI Perempat Palembang. Aye masih ditemenin sama Cek Gaya dan juga sesaat lagi Aye sama Cek Gaya bakal ngajak Abang Po Berengga Perempat untuk ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang ada di RRI Perempat Palembang, membahas tema semangat perjuangan lestarikan budaya bangsa. Ya masih line interaktif juga masih dibuka nih ya, yang mau gabung ngobrol-ngobrol Amin narasumber sama Cek Gaya juga dari RRI Perempat Palembang, silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp-nya di 081211242928. Ayo mau nyapa kembali Cek Gaya di RRI Perempat Palembang. Halo Cek Gaya. Halo. Iya, Cek Gaya kayaknya Ayo udah gak sabar nih mau ngobrol sama narasumber juga. Abang Po Berengga Perempat Palembang juga pastinya udah gak sabar ya, pengen tahu pembahasannya seperti apa. Mungkin diperkenalkan terlebih dahulu Cek. Iya baik, terima kasih Mbak Mariana. Oke, pendengar dan juga tentunya untuk Anda yang terus bersama kami dalam acara kita Suara Budaya Nusantara bersama dari RRI Palembang dan juga RRI Jakarta dengan tema dengan semangat perjuangan lestarikan budaya bangsa. Kalau pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Hadir di studio saat ini narasumber kita ada kakanda kami ya, Kemas AR Panji MSI. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan juga dari UIN Raden Patah Palembang ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cek? Alhamdulillah sehat. Cak mana kabarnya Kando? Alhamdulillah. Walaupun agak sedikit flu ya. Agak sedikit flu ya. Tapi sehat. Masih bisa hadir di sini udah tandanya sehat. Udah tandanya sehat. Salam kenal untuk seluruh pendengar, saya Cek Ari Panji. Dan yang pasti ini ada juga Pok Mariana di sapa salam juga. Kenal untuk Pok Nana. Salam kenal. Iya, Pok Nana. Ayo manggilnya apa sih Cek? Cek juga. Cek juga. Cek juga. Nanti saya jelaskan. Cek Panji. Cek Ari Panji. Cek Ari Panji. Atau Cek Ari saja. Cek Ari ya. Cek Ari ya. Oke. Iya baik. Silakan kita mulai obrolan di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Cek Gaya dan juga Cek Ari. Ya, silakan. Terima kasih, Po. Nah, kita lanjut saja ke tema kita di hari ini adalah tentang dengan semangat perjuangan lestarikan budaya bangsa nih. Kando, kalau kita ngomongin masalah tentunya semangat perjuangan, ini kita baru saja lewat nih 79 tahun Republik Indonesia. Kalau saya lihat juga nih, Kando kita nih kayaknya udah pakai tanjak yang ornamennya merah putih ya. Nah, menyesuaikan dengan tema. Dengan tema begitu ya. Nah, ini kaitannya dengan semangat perjuangan lestarikan budaya bangsa itu seperti apa? Jadi begini, salam budaya untuk seluruh pendengar, selamat siang. Jadi dalam rangka 17 Agustus ini, kalau di Palembang, ini banyak beberapa perlombaan-perlombaan yang terkait dengan 17 Agustus ya. Jadi misalnya kita di sini ada sebentar lagi Cek Gaya ada bidar. Lomba bidar. Lomba bidar. Nah, jadi kalau pendengar yang dari luar Palembang belum tahu, lomba bidar ini adalah balap perahu. Balap perahu. Balap. Jadi dia lomba, siapa yang paling cepat sampai di finish dia yang menang. Nah, biasanya perahu bidarnya diisi sampai paling sedikit sih 20 orang. Sampai 20 orang. Iya, 20 orang sampai 30 orang. Nah, ini namanya bidar. Kalau dulu disebut dengan kenceran. Kalau sekarang disebut dengan bidar. Bidar nih kalau ada yang mininya juga, yang isinya cuma sedikit. Nah, namanya bidar mini. Nah, untuk pelaksanaan kalau secara tradisi lomba bidar ini biasanya tanggal 18 Agustus sehari setelah kemerdekaan. Namun untuk 2 tahun terakhir ini, kalau kemarin karena setelah Covid kita sudah tidak lama melaksanakan terus baru diadakan, dan tahun ini juga baru diadakan. Tanggalnya digeser di akhir bulan. Yang penting nuansanya masih 17-an. 17-an. Gitu. Jadi nanti tanggal 29, 30, 31 itu ada lomba bidar. Nah, kemudian khasnya lagi di Palembang ini setiap 17 Agustus itu akan ada yang namanya telur abang. Telur abang itu adalah telur yang diberi kulitnya diwarnai merah. Nah, merah dalam bahasa Palembangnya disebut abang. Jadi telur
telur yang berwarna merah. Tapi bukan isinya yang merah, tapi kulitnya. Nah, biasanya telur abang ini ditaruh di mainan anak-anak, misalnya kapal-kapalan, pesawat-pesawatan, ataupun mobil-mobil dan sebagainya lah. Intinya dia ditaruh di mainan anak-anak dan itu sebagai souvenir. Dan uniknya itu hanya muncul pada setiap momen 17 Agustus. Artinya jadi 17-an itu jadi satu hal yang khas gitu semacam ya? kalender lah ya. Jadi kalender orang jualan itu setiap bulan Agustus itu dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus akan ada yang namanya telur abang. Nah, selain telur abang apa lagi? Berbarengan dengan telur abang ini akan ada juga muncul telur ukan. Nah, apa sih telur ukan? Telur ukan ini adalah kuliner khas Palembang yang juga muncul saat 17 Agustus atau pada bulan Agustusan. Itu adalah di mana telurnya dilobangi atau dikupas sedikit di bagian atas, kemudian dituangkan isinya. Jadi cangkangnya kosong. Kemudian seluruh telur-telur itu diadon. Diadon dibuat diolah menjadi untuk penganan atau kue gitu. Tapi lebih encer, semacam buat kue tapi dia lebih encer. Kemudian diisi kembali. Hampir sama dengan serikaya kan? Betul, tapi agak lebih keras. Lebih keras. Jadi dia dimasukkan kembali dan yang bekas lubangnya tadi yang itu ditutup dengan gabus. Makanya istilah orang itu ketika mau beli itu ini telur atau bukan? Ini telur atau bukan? Jadi telur sehingga ukan, jadi disingkatnya jadi telur ukan. Telur apa bukan? Ya telur apa bukan? Karena secara cangkang kan cangkang telur dia, tapi ternyata isinya kue gitu kan. Jadi ini kuliner khas Palembang yang juga muncul. Kemudian ada ketan sepit, ketan yang dijepit dengan bambu, kemudian dia dibakar. Jadi banyak khas yang menarik buat Palembang. Ini menjadi suatu hal yang fenomena ya sebenarnya setiap tahun baru muncul dan tidak keluar di bulan-bulan yang lain gitu loh. Tidak ada di bulan-bulan lain ya. Nah, yang saya pakai ini nuansanya kenapa saya pakai merah putih? Ya sesuai dengan suasana. Sebenarnya yang saya pakai ini namanya tanja. Tanja ini berasal dari kata nanja. Nanja itu adalah sesuatu yang dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Makanya dia bentuknya seperti segitiga ini. Itu artinya si pemakai itu didoakan untuk menjadi agung, menjadi terangkat harkat dan martabatnya, derajatnya menjadi tinggi. Makanya dia pakai tanja. Nah, tanja ini adalah pakaian khas Palembang yang dipakai oleh laki-laki, tidak dipakai oleh perempuan. Jadi kalau ada perempuan atau wong Palembang nyebut-nyebutin pakai tanja itu salah. Gande biasanya. Nah, kalau wong Palembang untuk perempuannya atau betindanya ini pakai gande. Seperti itu Cek Gaya. Baik, Pak. Ini kayaknya udah ada yang mau gabung nih. Silakan, Cek. Oke, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa nih, Bapak? Dari Pak Anggi tadi, dari Pekanbaru. Oke, Pak Anggi tadi ya dari Pekanbaru. Silakan Pak Anggi. Iya. Ini narasumbernya siapa dia? Cek Ari. Oh, Cik Ari ya, Pak Ari gitu ya. Ini kalau mendengar ulasan tadi, saya kasih apresiasi itu bagus karena di saat bulan-bulan kemerdekaan ini kita kembali back to basic, presiden untuk menghayati supaya nuansa kemerdekaan itu tetap ada dengan menampilkan kegiatan-kegiatan kedaerahan dan kegiatan nasional yang berbaur, yang bersumber dari unsur-unsur kemerdekaan. Itu sangat bagus. Tapi coba lihat kegiatannya sekarang. Banyak tempat itu acara kemerdekaan itu diisi dengan hal-hal kekinian sehingga nuansa kemerdekaan itu tidak terjiwai oleh anak-anak muda yang generasi sekarang. Nah, itu yang saya prihatin. Harusnya di bulan-bulan kemerdekaan ini 17 Agustus dan seterusnya itu diberiakan dengan seni budaya daerah setempat dan hal yang membangkitkan gairah kemerdekaan kita di zaman dahulu. Nah, ini yang jarang sekarang. Nah, gimana menurut Pak Hari ya itu untuk melestarikan budaya-budaya dan sejarah-sejarah kita di zaman kemerdekaan itu hingga anak muda sekarang paham dengan apa itu arti kemerdekaan. Sekarang kita nggak merdeka, kita dijajah oleh teknologi. Oke, itu aja Cik Ari. Cik Gaya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Anggi. Iya, Cek Gaya, boleh satu penelpon lagi dari Jakarta, Cek? Silakan, Pak. Iya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Bang Tahir Maluku Utara. Bang Tahir balik lagi ya dari Maluku Utara ya. Iya, silakan Bang Tahir, apa yang ingin ditanyakan nih untuk narasumber?
Iya, assalamualaikum, siapa? Ci Ari ya? Ya, Ci Ari. Iya. Iya, salam merah putih, salam Merah Putih. Iya, pertanyaan saya yang dirayakan itu di Palembang tentang apa yang sudah dipaparkan tadi tentang berapa lomba-lombaan itu. Kira-kira itu mulai di tahun-tahun berapa ya? Apa dari mulai kemerdekaan tahun 45. Tapi mereka itu mulai sudah tahun berapa ya, mulai dari tahun berapa itu dari sampai sekarang ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Thohir tadi ya. Dijawab dulu kali ya, Cek ya. Silakan nih. Baik, Ci Ari. terima kasih untuk Pak Anggi ya. Pak Anggi dan Bang Thohir ya. Bang Tahir bahwa di Maluku Utara. Saya senang sekali. Saya setuju dengan pendapat dari Pak Anggi bahwa sebenarnya kita harus mengangkat budaya lokal ya. Kenapa? Karena budaya lokal ini kalau tidak kita yang melestarikan dan kita yang mengangkatnya itu tidak akan muncul. Kenapa? Karena akan tergeser seperti kata Pak Anggi tadi dengan budaya-budaya baru, dengan globalisasi, apalagi dengan teknologi yang sekarang mungkin salah kaprah. Anak-anak cuma main gadget, main game sehingga dia melupakan permainan tradisionalnya. Nah, kenapa permainan-permainan ini di Palembang kita sedang menggalakkan seperti itu? Kenapa? Kami juga merasakan hal yang sama, Pak Anggi. Mungkin nanti minggu depan itu kita akan ada lomba main cingkling, main yiyi, kemudian main tak umpet, main but cadang dan sebagainya, main kilanan. Itu yang dulu mungkin kita rasakan waktu kecil ya. Tapi anak-anak sekarang kita lihat seperti kata Pak Anggi tadi tidak dimainkan lagi. Kenapa? Memang karena pengaruh teknologi, anak-anak mendep di rumah. Mendep itu hanya di rumah saja ya. Hanya di rumah, dia main gadget, main HP sehingga dia tidak bersosialisasi. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Jadi para orang tua, mari kita sama-sama lakukan ini. Nah, momen-momen seperti ini 17 Agustus ini sangat baik untuk kita lakukan. Nah, pertanyaan dari Bang Tahir langsung saya jawab. Lomba bidar ini semangatnya sebenarnya adalah tradisi lokal yang berangkat dari zaman Sriwijaya. Sriwijaya itu dulu ada yang namanya perahu kenceran yang dipakai oleh kerajaan Sriwijaya. Dan mereka kemana-mana kan. Palembang ini dulu peradabannya adalah river culture ya, peradaban sungai atau peradaban air, sehingga transportasinya adalah sungai. Nah, karena peradaban sungai tentu peradabannya ya terkait dengan sungai. Nah, salah satu yang dilakukan adalah menggunakan sampan, menggunakan perahu, menggunakan ket dan sebagainya. Nah, itu dilombakan. Nah, semangatnya itu kan hanya untuk menghibur ya, menghibur pada saat-saat tertentu saja. Namun ketika kita dijajah oleh Belanda zaman kolonial di tahun 1930-an, itu pemerintah Belanda mengambil budaya kita itu dilakukan juga untuk memperingati hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. Jadi setiap tahun kalau peringatan ulang tahun Ratu Wilhelmina diadakan juga lomba-lomba bidar ini yang kenceran tadi, namanya masih kenceran dulu kan bidar. Nah, kemudian setelah kita merdeka, kita pun tetap melestarikan ini. Artinya bukan budaya Belanda ya, budaya kita yang memang sudah berlaku sejak lama, sudah ada di Palembang, di Sumatera Selatan, karena kita adalah peradaban sungai, sehingga ini kita hidupkan kembali. Nah, di zaman kemerdekaan, pasca kemerdekaan tahun 45 tadi disebut sampai dengan sekarang itu nuansanya dirubah, bukan memperingati hari ulang tahun Ratu Wilhelmina ataupun memperingati hari lahirnya Raja Sriwijaya, tapi memperingati hari lahirnya kemerdekaan Indonesia atau dirgahayu kemerdekaan Indonesia, seperti itu Bang Tahir. Jadi kenapa ini bisa bertahan ya karena berangkat dari budaya lokal gitu. Oke, ini menarik sekali nih. Pok gimana? Ini kayaknya sudah ada yang mau gabung lagi nih. Iya, dari Palembang. apakah sudah ada? Sudah ada kayaknya. Iya, silakan. Oke, silakan. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Cek Irin. Oke, Cek Irin ya. Di Banyu Asin ya. Iya. Oke, silakan Cek Irin pertanyaannya. Ini membahas tentang kearifan budaya Palembang kan. Iya. Memang banyak sekali kalau budaya Palembang itu. Salah satunya lomba bidar. Ada yang termasuk dengan kulinernya juga kan, ada macam pempek apa segala macam. Banyak sekali kan. Nah, pertanyaan saya, di zaman sekarang ini kalau bisa budaya seperti itu harus
melestarikan. Bagaimana cara kita melestarikan? Karena zaman sekarang ini udah mulai ngerucut kayaknya. Masyarakat semakin susah untuk memahami, apalagi anak muda zaman sekarang kan. Banyak tergerus oleh budaya barat, oleh budaya apa. Jadi tugasnya kita harus mempertahankan ini. Dan pertanyaan saya bagaimana caranya itu? Bagaimana caranya ya? Iya. Oke, baik. Itu aja Cerin ya? Ya itu aja. Ini dengan Cek siapa ini? Ini sama Cek Ari sama Cek Gaya dan juga Mpok Marina ya. Ini siaran jaringan ya. Iya. Oke, itu aja ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada di sana di Jakarta? Iya, ada yang sudah bergabung kembali nih. Silakan Halo, Jakarta. Selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Mariana. Halo, Selamat dengan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayu dari Maluku, Maluku nih ya. Apa kabar Ayu? Maluku Utara. Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Ayu, langsung dengan pertanyaannya. Saya sebenarnya sedikit mengkritik juga sih tentang perlombaan 17-an. Ada negatifnya juga, ada sisi positifnya juga seperti itu. Mungkin kalau sebagai sejarawan ya Pak ya, saya ingin bertanya tentang budaya bangsa ini, cara melestarikan budaya bangsa ini, apakah sudah selaras dengan semangat perjuangan para pahlawan terdahulu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, selamat siang. Wabarakatuh. Terima Iya. kasih itu tadi. Silakan, Ayu ya. Cek, dilanjut Silakan. 2 pertanyaan ya. Langsung dijawab nih, Cek Ari Ya, tentunya. baik. Terima kasih buat Cek Erin dan Mbak Ayu Bayu ya, dari Maluku Maluku Utara. Utara. Cek Erin dari Banyuasin. Selamat siang Cek Erin. Jadi saya setuju nih Cek Erin bahwa pertanyaannya menanyakan tentang apa sih solusinya gitu loh. Solusi untuk mempertahankan budaya-budaya lokal kita yang sekarang ini ada, baik itu budaya perlombaan, budaya yang lain, termasuk juga kuliner tadi disinggung. Ya jadi gini, tadi sudah saya singgung bahwa untuk mempertahankan ini ya kita sebenarnya. Kalau Juang Palembang tuh kita nih lah yang harus dilakukannya. Iya. Jadi kalau tidak kita, kalau istilah kerennya kan kalau bukan kita siapa lagi? Gitu kan. Nah, jadi di momen sebenarnya itu tidak hanya di momen 17 Agustus sebenarnya. Semua momen, semua event ya harus kita munculkan budaya-budaya lokal ini, karena kalau tidak kita yang memunculkan dan membanggakan itu ya siapa lagi seperti itu. Nah jadi solusinya ya ayo kita gali lagi semua yang ada di kita gitu loh. Kalau kita saja meninggalkan, bagaimana orang lain mau tahu gitu loh. Nah anak-anak kita sekarang kan udah sepakat tadi bahwa anak-anak sudah tidak peduli dengan budaya lokalnya, dengan permainan tradisionalnya, maka harus kita kenalkan, tugas kita. Makanya kami minggu depan itu melalui Dinas Kebudayaan Kota Palembang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Kota Palembang melakukan permainan-permainan tradisional untuk anak-anak, dilombakan anak-anak SD dan SMP. Ya tujuannya itu tadi mengenal. Kalau istilahnya kalau kita tidak kenal bagaimana mereka mau memainkan gitu loh. Jadi salah satu daya tariknya itu harus dikenalkan seperti itu. Jadi Cek Erin, mari kita sama-sama ya. Cek Erin di Banyuasin, kita di Palembang, pokoknya di Sumatera Selatan dan seluruh warga di Republik Indonesia ini sebenarnya budaya-budaya lokal kita harus munculkan gitu tuh sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Kemudian untuk Ayu di Maluku Utara, sudah selaraskah katanya? Selaraskah pertanyaannya kan ya selaras atau tidaknya ini kan tergantung kita sih sebenarnya. Kalau kita cuma mengadakan seremoni terus selesai ya nggak akan dapat apa-apa gitu loh. Nah artinya gini, momen 17 Agustus ini harus kita peringati sebagai sesuatu yang adalah keberkahan buat bangsa Indonesia. Kenapa? Karena momen 17 Agustus inilah kita menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Nah momen ini harus kita tanamkan kepada generasi muda. Kalau kita lihat di beberapa event misalnya dimunculkan lagu-lagu perjuangan, kemudian nilai-nilai kepahlawanan, semangat berjuang, rela berkorban. Nah ini yang harus kita tanamkan seperti itu. Jangan sampai kita hanya melakukan seremoni tapi tanpa makna seperti itu ya. Jadi saya setuju dengan Mbak Ayu bahwa yang dari Maluku ya, bahwa ya itu semangat itu harus kita gali sebenarnya, dan maknanya harus diberitahu gitu loh. Kenapa kita memperingati 17 Agustus? Kenapa kita mengadakan lomba-lomba ini? Jadi peran-peran dari
jejak literasi juga itu penting gitu, penulisan, ada semacam penjelasan. Bahkan di Palembang ini baru-baru ini misalnya melahirkan film yang terbaru ini adalah film tentang seorang pahlawan nasional namanya Akagani. Dengan film pendek misalnya baru muncul kemarin dan ditayangkan. Nah, artinya kan kita akan menonton, begini loh pahlawan-pahlawan kita dulu berjuang. Nah, kan teknologinya teknologi modern kan, menceritakan dengan gaya film pendek misalnya seperti atau dengan sekarang musim medsos misalnya, sosialisasi melalui medsos. Jadi sebenarnya nilai-nilai itu yang harus kita tanamkan, harus kita berikan kepada informasi kepada generasi muda. Mungkin itu Cek Gaya. Terus mungkin aku nambah di luar pertanyaan, kenapa panggilnya Cek? Nah, itu penting saya jelaskan. Kalau di Jakarta ada panggilnya Mpok misalnya, kemudian ada Abang, ada Tete misalnya. Nah, kalau di Palembang panggilannya Cek. Cek ini sebenarnya panggilan kehormatan. Manggil Cek Gaya artinya kita menghormati Gaya ini, Lydia ini sebagai seorang yang kita hormati dengan panggilan Cek. Cek itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Tapi juga bisa khusus hanya perempuan, artinya kakak perempuan. Jadi ada dua makna untuk Cek itu. Jadi saya Cek Ari dan ini Cek Gaya. Oke, itu Po kira-kira ya. Oke, ini kayaknya masih ada lagi mau gabung? Ya, silakan boleh. Kita terima kembali ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum kembali. Waalaikumsalam. Dia siapa nih tadi? Yang dari Jambi tadi. Oh, yang dari Jambi. Silakan. Iya, selamat siang Pak Ari. Narasumber. Ya, silakan. Pertanyaan saya hanya begini, Pak Ari ya. Untuk kesinambungan para kita ya tradisional semua yang dilaksanakan itu tadi ya. Saya rasa salah satu yang paling baik itu melalui media ya, seperti RRI. Kemudian di sekolah-sekolah harus digalakkan kembali begitu. Jadi apakah di Palembang itu seperti hal-halnya di Jambi ya? Di Jambi ini kalau ditanya anak-anak kecil itu lagu-lagu perjuangan malah nggak tahu, tapi kalau disuruh lagu dangdut bisa. Tahu ya. Itu. Jadi sangat saya sayangkan kan begitu. Jadi kalau bisa itu hanya sebagai saran dan masukan untuk RRI ya, seluruh Indonesia maupun para narasumber di mana acara-acara seperti ini harus setidaknya membuat lagu daerah yang bertemakan itu tradisi ya, tradisi agar tidak hilang ya. Jadi ambillah penyanyinya itu yang terkenal. Hanya itu saja Pak Ari ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cek, mungkin itu menjadi penelpon terakhir ya Cek ya, karena sudah tinggal 5 menit lagi nih. Iya, baik. Waktunya. Silakan langsung Cari. Baik, terima kasih untuk Ade Indra ya. Indra dari Jambi. Saya setuju bahwa media, RRI terutama tadi disinggung, kemudian TVRI dan lain sebagainya lah, pokoknya media-media itu, baik itu media elektronik maupun media cetak, itu memang punya peranan. Semangat lahirnya RRI juga sebagai pemberi informasi kepada masyarakat sebenarnya. Nah, jadi saya setuju sebenarnya ya lagu-lagu perjuangan itu di saat 17 Agustus ini ya, di momen-momen peringatan tentang terkait dengan perjuangan harus muncul memang. Nah, dan tidak lupa juga karena ini Pro 4 biasanya dengan terkait dengan budaya, lagu-lagu lokal juga harus muncul. Kalau lagu-lagu luar itu nggak perlu kita putar juga, mereka udah dapat dari media yang lain seperti itu. Nah, jadi tugas kita sebagai media, terutama media pemerintah ya, kita lah yang harus melakukan. Cuman memang ditata dan diatur kapan penjadwalannya. Saya setuju Pak Ade Indra bahwa RRI dan peran media itu memang penting. Artinya kalau tanpa peran media tidak akan terlaksana. Tidak akan terlaksana. Itu seperti itu. Jadi saya Cek Ari, mungkin Cek Gaya bisa menyampaikan di situ saja. Intinya semua penanggap ataupun penanya tadi semuanya baik. Tujuannya sama sih kita, bahwa kita ingin bahwa budaya lokal
lokal, peringatan hari 17 Agustus ini terlaksana, mendapat makna dan sebagainya. Sama. Tujuan kita sama, cuman mungkin cara kita yang berbeda-beda. Silakan Cak Gaya. Baik. Gimana nih, Po? Iya. Luar biasa ya, walaupun singkat gitu, sekitar 30 menit loh ya tadi ya kurang lebih ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang tadi sudah dipaparkan oleh Cek Ari dari RRI Perempat Palembang narasumber bisa menambah rasa kecintaan kita sama Indonesia ya Cak Ari ya. Betul sekali. Bangga dengan Indonesia. Iya baik kalau gitu. Ayo juga mau mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp maupun di telepon. Yang nggak sempat kita sapa mohon maaf ya Cek Gaya. Mohon maaf ya. Waktunya terbatas. Waktunya terbatas betul. Kapan-kapan kita bisa nyambung lagi ya Cek Gaya ya. Siap. Cek Ari ya. Siap. Dari RRI Saya selalu siap kalau untuk RRI selalu siap. Iya. Baik kalau Baik. gitu. Terima kasih Pak Mariana. Terima kasih sudah menemani Aye di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Sama-sama. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Baik. Terima Terima kasih. Sama-sama Mpok Nana. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar,